Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan, tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 6, ayat 1 sampai ayat 7, demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu kebutuhan dasar manusia adalah diperhatikan. Inilah yang perlu dipastikan dalam kehidupan kita. Diperhatikan, bukan diabaikan. Bila kita diperhatikan orang lain, dan orang lain memperhatikan kita, maka di dalamnya akan ada hidup yang adil. Kita memperhatikan dan kita diperhatikan. Demikian yang kita alami dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bergereja. Bila ada pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya, akan bagaimanakah kemudian? Bila ada pemimpin pelayan gereja yang tidak memperhatikan jemaatnya, lalu akan bagaimanakah kemudian? Tentu akan ada orang-orang yang merasa diabaikan. Mereka merasa tidak diperdulikan, dan mereka merasa tidak dihargai. Dalam firman Tuhan malam hari ini, dalam Kisah Para Rasul 6, ayat 1-7, tentang bagaimana para rasul memperhatikan kehidupan orang-orang percaya pada masa gereja mula-mula dalam hidup jasmani dan terutama kehidupan rohani mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa gereja mula-mula, pertumbuhan orang Kristen berkembang begitu maju dan pesat. Dalam ayat 1 sampai ayat 2 dalam firman ini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, maka dikatakan di situ timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Jadi orang Kristen, orang percaya yang sudah menyatakan dirinya menjadi pengikut Kristus kala itu, berasal dari 2 kelompok, yaitu dari kelompok Yahudi dan kelompok Yunani. Ketika jumlah murid bertambah banyak, timbullah sungut-sungut. Tentu hal ini bisa terjadi karena jemaat sudah semakin banyak. Kalau orang bertambah banyak, kemauannya makin banyak. Keinginannya pun bertambah. Apa yang dia dambakan pun pasti juga semakin bertambah. Sementara pelayan ketika itu, para rasul, jumlahnya masih terbatas. Itu sebabnya muncullah sungut-sungut dari kalangan perempuan-perempuan atau janda dari kelompok Yunani tadi, yang tidak mendapat perhatian yang serupa dengan janda-janda yang berasal dari Yahudi. Sehingga timbul sungut-sungut dari antara mereka tentang pelayanan sehari-hari, tentang kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, dalam hal keperluan makanan sehari-hari, janda-janda dari orang Yunani itu tertinggal. Sementara untuk janda-janda dari kalangan Yahudi itu terlayani dengan baik. Maka timbullah kemudian sungut-sungut. Kenapa
dari janda-janda kalangan Yahudi, Yunani itu tidak mendapat perhatian seperti janda-janda atau perempuan janda yang berasal dari Yahudi itu. Maka Rasul melakukan tanggung jawab dan tugasnya dengan baik. Karena mereka jumlahnya masih terbatas, mungkin luput dari penglihatan mereka, dari pelayanan mereka, karena jumlah yang semakin bertambah banyak tadi itu, maka dimungkinkan juga akan terjadi pengabaian. Karena jumlah mereka saat itu 5 orang laki-laki dewasa, belum termasuk di situ perempuan yang belum ikut dalam hitungan itu. Sudah 5.000 orang yang menyatakan diri untuk menjadi pengikut Yesus. Maka jumlah itu tidaklah jumlah yang sedikit. Sementara jumlah rasul pada waktu itu masih dapat dihitung berapa jumlahnya. Ini bisa kita lihat dalam Kisah Rasul 4 ayat 4. Maka dalam soal kebutuhan sehari-hari, janda Yunani itu sangat begitu ketinggalan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, dulu para rasul lah yang bertugas untuk memberitakan firman dan juga sekaligus untuk memberikan pelayanan sehari-hari atau memperhatikan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Atau dalam firman ini disebut dengan istilah pelayan meja. Artinya sudah mereka yang memberitakan firman, mendoakan para jemaat itu dalam tugas-tugas pokok dan utama mereka, tetapi harus mereka juga yang memperhatikan kebutuhan sehari-hari para jemaat, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu. Ini jelas kita lihat dalam Kisah 2 ayat 45. Di cara hidup jemaat Kristen mula-mula itu, jemaat Kristen yang pertama itu, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Maka nanti para jemaat pertama ini, jemaat yang memiliki harta dan menjualnya untuk keperluan bersama, untuk kepentingan bersama, hasil dari penjualan harta itu akan diserahkan kembali kepada para rasul. Maka selanjutnya, para rasul lah yang akan mengatur kemana uang itu akan dipakai dan dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan bagi pengikut-pengikut Kristus itu. Maka mereka, para rasul lah yang memberikan kepada jemaat-jemaat miskin, kepada janda-janda, kepada orang-orang yang tidak memiliki pencaharian yang banyak. Namun, kita lihat di sini. Tadi kita katakan kalau jumlah jemaat itu semakin bertambah, maka dimungkinkan juga akan ada yang tertinggal yang tidak dapat dipantau secara adil oleh mereka. Karena jumlah mereka yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jemaat yang begitu sangat pesat itu. Maka, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, para rasul itu mengambil tindakan yang cepat, mengambil solusi yang cepat. Bagaimana cara mengatasi itu supaya sungut-sungut itu kemudian tidak semakin luas atau tidak semakin bertambah orang-orang yang kecewa atau bersungut-sungut. Beginikah menjadi pengikut Yesus? Beginikah menjadi orang yang percaya ternyata kita tidak diperhatikan? Maka para rasul itu di ayat 2 dikatakan memanggil semua murid dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Jadi karena melayani kebutuhan-kebutuhan sehari-hari jemaat itu, maka firman Allah menjadi tidak mereka sampaikan dengan baik. Tugas pemberitaan itu yang menjadi terabaikan. Jadi para rasul itu merasa bahwa mereka melalaikan tugas pokok dan tugas utama mereka hanya karena untuk pelayanan meja, hanya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari. Maka mereka mengusulkan pengaruh jumlah yang bertambah itu, tapi pelayan yang sedikit itu. Para rasul itu memberikan usulan. Karena mereka tahu bahwa ada tugas utama mereka. Ada tugas prioritas mereka yang menjadi tertinggal. Orang Batak bilang, tartading narumikot, ikut tading donarikot alani narumikot. Maka harus ada prioritas, pengutamaan yang harus dikerjakan dan yang harus dilakukan. Jadi prioritas pelayanan mereka adalah memberitakan firman, memberitakan Injil. Itu prioritas nomor 1 mereka. Tetapi semua itu menjadi tertinggal karena pelayanan meja tadi, karena kebutuhan sehari-hari.
para pengikut Kristus, terutama dari kalangan janda-janda itu yang tidak mendapat perhatian yang adil dari para rasul itu. Maka selanjutnya dikatakan, pilihlah daripadamu 7 orang dari antaramu yang diangkat menjadi bagian pelayan-pelayan meja, atau yang memperhatikan khusus bidang kehidupan sehari-hari. Maka mereka akan memilih, dikatakan oleh para rasul dengan syarat dan ketentuan. Paling tidak ada syarat yang disampaikan oleh para rasul itu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang terkenal baik. Artinya yang bereputasi baik, good reputation. Atau tidak sekadar baik, tetapi begitulah dia dikenal oleh orang banyak. Jadi kalau baik aja bisa dari pengakuan diri sendiri. Aku kan baik, aku pantas dipilih menjadi seorang untuk pelayan meja. Tetapi yang dikenal baik oleh orang lain. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah penuh Roh Kudus. Full of the Holy Spirit. Jadi yang dipilih itu syarat yang kedua adalah yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang di dalamnya hidup buah-buah roh, ada kasih, sukacita, hidupnya damai. Yang berikut adalah penuh hikmat, full of wisdom. Jadi orang yang dipilih itu harus memenuhi 3 kriteria yang disebutkan oleh para rasul itu. Di luar daripada itu, karena ini untuk pekerjaan sosial, untuk pelayanan bagi janda-janda dan yang membutuhkan, maka syarat ketiga itu harus dipenuhi. Maka dengan demikian, ketika terjadi ketidakadilan dalam komunitas itu, rasul itu cepat tanggap dan mereka terlebih soal pendistribusian makanan yang tidak adil itu, mereka mengambil tindakan untuk memilih 7 dari antara mereka itu. Dan sekali lagi dikatakan di sini, itu pun dipakai untuk pelayanan. Jadi dipakai di sini, melayani meja itu juga bagian dari pelayanan. Melayani firman itu juga bagian dari pelayanan. Jadi sebenarnya tidak ada yang dikatakan mana yang lebih pokok. Karena ini adalah keduanya masalah pelayanan. Kalaupun bidangnya berbeda, tetapi ini tetap dalam lingkup pelayanan. Jadi pelayanan yang secara kualitatif sama, tetapi pekerjaan dan keterampilan mereka berbeda. Jadi bukan berarti lebih rendah melayani meja daripada melayani firman, bukan itu. Ya, kalau kita bandingkan dari orang-orang Romawi itu, di kehidupan mereka ada perbandingan-perbandingan dalam pekerjaan. Mereka membuat patron-patron tertentu bahwa pekerjaan ini lebih rendah dibanding dengan pekerjaan seperti ini. Maka dalam hidup pelayanan tidak seperti itu. Keterampilannya pelayanan itu secara kualitatif, secara mutu berbeda, sama, tetapi pekerjaan dan keterampilan yang berbeda. Jadi dalam hal ini dikatakan mereka memilih dari antara jemaat itu 7 orang. Kalau kita bandingkan dalam gereja kita, dari WEC itulah, dari sektor itulah kemudian yang memilih para sintua-sintua yang akan memperhatikan nama mata-matai jemaat yang ada di WEC itu. Maka dalam pemilihan itu juga dikatakan jemaat itu sendiri yang akan memilih 7 orang dari antara mereka untuk pelayanan sosial atau pelayanan diakoni ini bagi janda-janda dan orang yang lemah dan membutuhkan. Maka dalam ayat 5 sampai ayat 6 mereka pilih 7 orang, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Yang menarik, 7 orang pelayan meja ini untuk kebutuhan sehari-hari ini dan untuk mengurus janda-janda ini, yang menarik adalah ke-7 orang ini adalah laki-laki. Sementara mereka pergi melayani untuk keperluan para janda-janda dan bagian dari sosial. Jadi mereka dipilih untuk melayani janda-janda dan yang lemah dan yang terpinggirkan seperti itu. Nah, karena itu sejak dipilih dan disahkan, masing-masing mereka melakukan tugas dan tupoksi mereka masing-masing, tugas pokok dan fungsi mereka. Maka saat itu setelah mereka dipilih, mereka ditumpangkan tangan kepada mereka, itu sebagai tanda pengesahan mereka sebagai diangkat menjadi para pelayan meja, atau disebut dalam hal ini adalah diaken. Mereka lah ke-7 orang inilah yang pertama, ke-7 orang ini sebagai diaken pertama dalam kisah para rasul yang bisa kita baca dalam firman ini. Jadi mereka lah yang khusus melayani pelayanan meja, dan para rasul itulah nanti yang dipilih untuk tetap dalam tugas utama pemberitaan firman dan pemberitaan Injil. Maka pada ayat yang ke-7 terbukti Bapak Ibu, firman Allah makin tersebar.
Jumlah murid di Yerusalem semakin bertambah banyak. Sejumlah besar imam menyatakan diri dan percaya. Inilah ketika masing-masing sudah ada bagian dan tugasnya, bagian dari pelayan-pelayanannya, maka jumlah akan meningkat, pertumbuhan akan pesat, dan orang-orang percaya akan bertambah. Maka ini yang perlu juga kita praktekkan dalam kehidupan bergereja. Ketika masing-masing pelayan itu mengambil bagian dari tugas-tugasnya, tidak mengambil bagian dari orang lain, masing-masing profesional melakukan bagian dari masing-masing tugasnya, maka semua akan berjalan dengan baik. Kadang-kadang ada orang yang tidak bagian dari tugasnya dikerjakan, tetapi tugasnya tidak dikerjakan, tapi tugas orang lain diusinin. Maka dari firman ini paling sedikit ada 3 hal yang mau kita kerjakan. Yang pertama, perlu ada pembagian tugas dan sama-sama menghargai tugas masing-masing. Ini perlu di tengah-tengah gereja. Ada yang berkhotbah, ada yang bagian musik, ada yang bagian sosial, ada yang bagian penggembalaan, ada yang bagian mengumpulkan persembahan, persembahan bulanan, tahunan, dan sebagainya. Ada masing-masing bidangnya. Dan kalau masing-masing bidang ini mengerjakan itu dengan baik, kita yakin dan percaya pertumbuhan gereja lokal, jemaat-jemaat setempat akan sangat luar biasa. Di gereja KBP juga begitu. Ada 6 pelayan tahbisan di gereja KBP. Pendeta, guru huria, Bible Pro, diakones, evangelis, dan sintua. Kalau masing-masing ini mengerjakan bagian dari tugasnya, karena setiap tohonan itu, tahbisan itu ada spesifikasi tugasnya. Kalau masing-masing mengerjakan itu, kita yakin dan percaya tidak akan ada begitu banyak persoalan-persoalan yang membuat kecemburuan dan sebagainya. Ini semua kadang-kadang hanya berfokus kepada pelayanan mimbar. Akhirnya yang lain menjadi terabaikan. Pelayanan sosial terabaikan, pelayanan kategori terabaikan, karena semua marsigulut kepada mimbar. Jadi saya katakan, kalau masing-masing ini mengerjakan bagiannya, karena masing-masing kita, sesuai dengan buku Enda 656 ayat 3, masing-masing kita diberi anugerah. Masing-masing kita diberi kemampuan dan talenta untuk mengerjakan bagian dan bidang kita. Kalau masing-masing kita mengerjakan itu, kita yakin pertumbuhan jemaat akan semakin pesat. Tapi yang kita pergumulkan Bapak Ibu di pelayanan ini, yang sering kita jumpai adalah masih ada jemaat yang atau pelayan yang mencemburui teman sesama pelayannya, begitu. Ada yang tidak melakukan pelayanannya dengan baik. Ada yang mengurusi pelayanan orang sementara pelayanannya tidak dikerjakan. Ada yang melayani hanya melihat uang. Ada yang malas, ada yang tidak pernah, bahkan lebih malas dari jemaat. Padahal dia sudah diangkat menjadi sintu atau parhalado misalnya. Ada yang bekerja melayani hanya melihat-lihat materi. Ada yang pelayan perbada-bada begitu dan sebagainya. Ini yang menjadi tantangan dan persoalan kita. Akhirnya bagaimanakah jemaat mau bertumbuh sementara para pelayanannya saja tidak menunjukkan sikap yang positif dan baik di kalangan umat. Yang kedua, kita dipilih untuk pelayanan bagi Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan yang sudah diberikan kepada kita. Ada 3 tritugas panggilan gereja. Koinonia, marturia, dan diakonia. Nah, ketiga tugas ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Tidak mengatakan koinonia lebih tinggi dibanding marturia dan diakonia, atau sebaliknya. Tidak. Semua itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Gereja yang hidup adalah gereja juga yang berdiakoni, yang peduli kepada orang-orang yang miskin, papa, yang menderita. Karena kalau gereja hanya menyampaikan firman hanya sebatas altar dan mimbar, dan tidak melakukan aksi dan pelayanan dengan baik di kalangan jemaat, maka itu hanyalah sebuah teori. Tidak sampai kepada bagaimana menjawab pergumulan jemaat. Yohanes Calvin mengatakan, firman tidak hanya boleh berada hanya di atas mimbar, atau diakoni tidak boleh hanya sekedar berada di altar, namun menyentuh kehidupan manusia dalam pelayanan gereja, sehingga firman tidak hanya sebatas pemuasan nafsu rohani belaka. Yang ketiga dan yang terakhir adalah lakukanlah hukum dan kebenaran sesuai dengan topik minggu kita. Minggu Judika, berilah keadilan kepada ya Tuhan. Supaya semua jemaat, pelayan merasa adil, maka perlulah kita, seperti yang saya katakan tadi di awal, perlu ada perhatian, memberikan perhatian kepada semua orang. Kalau semua diberikan perhatian dengan adil, begitulah kita memenuhi hukum Kristus. Kita berlaku adil dan kita melakukan kebenaran. Tidak pandang bulu dan tidak memilih-milih dalam pelayanan di tengah-tengah gerejanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam melakukan dan menghidupi firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kau mengajarkan kami untuk turut serta dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami masing-masing. Sebagai bentuk dari tanggung jawab kami, baik sebagai pelayan ataupun sebagai jemaat. Sebab kami memiliki bagian dari tugas-tugas kami di tengah-tengah kehidupan dan di tengah keluarga masing-masing.
Berkati firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengajarkan kami untuk melakukan kebenaran dan keadilan bagi sesama kami dan untuk pelayanan-pelayanan di tengah gereja. Supaya setiap orang adalah sama di hadapan Tuhan. Dan kami dapat mengerjakannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati firman ini agar bekerja berbuah dalam kehidupan keseharian kami. Sehingga kami dituntun untuk selalu berlaku adil dan benar di hadapan sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima doa kami dalam Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.